Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufikur Rahman dengan NIM 123140007 dari kelas Intelijensi Buatan RB. Di sini, saya akan melakukan simulasi sistem pakar diagnostik kerusakan pada mobil, yaitu dengan menggunakan metode forward chaining, dengan mempertimbangkan strategi conflict resolution. Nah, di sini kita diminta untuk memanfaatkan fakta awal yang diberikan. Fakta awal yang diberikan yaitu mesin mati total, suara klik saat start, tidak ada karat pada terminal. Di sini kita terlebih dahulu bahas apa itu forward chaining. Forward chaining itu adalah metode referensi di mana sebuah sistem bergerak maju dan dari fakta awal menuju kesimpulan yaitu diagnosis. Proses ini terus berjalan hingga tidak ada lagi kesimpulan baru yang bisa ditarik. Di sini kita diberikan bagaimana cara penerapan strategi conflict resolution, yaitu bagaimana penyelesaian permasalahan pada kasus ini, yaitu kita menggunakan penyelesaian masalahnya itu dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini saya membuat kode programnya yaitu dengan menggunakan Google Colab, di mana kode ini udah saya bikin sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja kelas sistem pakar mobil dev unit cell, yaitu adalah unit cell itu adalah konstruktor kelas. Sel titik fakta yaitu bagaimana membuat atribut fakta di dalam objek. Sel aturan dipakai, yaitu sel ini adalah objek, sedangkan aturan ini adalah atribut yang kita gunakan. Di mana di sel aturan yang dipakai ini kita dapat menemukan sebuah set di mana dia digunakan untuk melacak ID aturan dari R1 sampai R4 yang sudah diaktifkan agar tidak diaktifkan ulang dalam forward chaining yang sama. Dalam sistem pakar ini kita memiliki aturan if dan di mana ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana seorang ahli dapat menyelesaikannya dalam bentuk logika. Setiap aturannya yaitu memiliki dua rule yang berisi rule. Kita menggunakan if yaitu jika berisi kondisi atau gejala yang terjadi. Then yaitu maka. Maksudnya maka itu bagaimana kita menyimpulkan atau tindakan yang harus kita lakukan. Dengan forward chaining inilah kita dapat menyimpulkan dan melacak bagaimana fakta-fakta gejala yang kita tahui, lalu menjalankan aturannya yang cocok dan menghasilkan kesimpulan. Cuman itu aja yang bisa saya jelaskan. Coba kita run kodenya. Dapat kita lihat bahwa di sini memberikan output fakta awalnya yaitu mesin mati total, suara klik saat start, tidak ada karat pada terminal. Memulai forward chaining-nya itu dia memiliki 5 iterasi. Hasil akhirnya yaitu semua fakta, aki lemah, cek kelistrikan, ganti aki, mesin mati total, mesin sulit start, suara klik saat start, tidak ada karat pada terminal. Kesimpulan barunya yaitu aki lemah, cek kelistrikan, ganti aki, mesin sulit start. Aturan yang kita pakai di sini adalah R1, R4, R5, dan R7. Sekian, cuman itu yang dapat saya jelaskan. Halo semuanya, kenalin aku Hari dengan NIM 123140080. Di sini aku bakal ngejelasin bagian backward chaining dari tugas kelompok intelijensi buatan RB. Nah, kita
akan menjelaskan sebuah sistem akar diagnostik dari kerusakan mobil. Nah, bagian backward chaining itu tujuan utama itu untuk membuktikan bahwa satu kesimpulan itu apakah ganti aki itu bisa disimpulkan dari fakta awal yang sudah diketahui atau enggak, teman-teman. Nah, oke, langsung aja. Oke. Nah, ini adalah contoh. Ini adalah soalnya ya teman-teman. Nah, pada kali ini kan aku bakal ngejelasin metode backward churning atau sebuah pelacakan mundur yang bekerja dengan cara mulai dari tujuan akhir lalu menelusuri ke belakang untuk apakah fakta-fakta yang ada itu apakah mampu mendukung kesimpulan tersebut, teman-teman. Oke. Sedangkan forward chaining yang dijelaskan oleh Taufik tadi, dia itu bergerak dari fakta menuju kesimpulan. Berbeda dengan backward chaining yang bergerak dari kesimpulan menuju ke fakta. Nah, oke. Bisa dilihat dari soal ini bahwa diketahui fakta awal itu ada 3. Ada mesin mati total, yang kedua ada suara klik saat start, yang ketiga ada tidak ada karat pada final. Nah, sedangkan tujuan yang kita buktikan itu apakah benar mobil itu harus diganti aki, teman-teman. Nah, pertama-tama kita lihat aturan ini, teman-teman. Nah, di aturan ini kita nih bisa melihat bahwa apa ya, mencari aturan yang memiliki hasil ganti aki yang bisa kita lihat ternyata ada pada aturan R4, teman-teman. Nah, dari basis pengetahuan yang ada itu ditemukan pada R4 jika aki lemah dan tidak ada karat pada terminal maka ganti aki. Nah, pada aturan ini berarti sistem itu harus memeriksa 2 hal, teman-teman. Yang pertama itu adalah aki lemah, yang kedua itu tidak ada karat pada terminal. Nah, sekarang kita lihat fakta tidak ada karat pada terminal. Nah, ini tuh udah terbukti, teman-teman. Kenapa terbukti? Karena dia tuh udah ada di fakta awal yang diberikan nih. Tidak ada karat pada terminal, teman-teman. Nah, selanjutnya kita harus membuktikan bahwa apakah aki tersebut lemah. Nah, karena belum ada di fakta awal, maka kita sistem itu harus mencari aturan yang menghasilkan aki lemah. Itu ada pada aturan R2, R3, dan R5. Nah, dari ketiga aturan ini yang paling cocok itu ada pada fakta awal adalah R5. Kenapa R5? Karena kita tuh di sini punya fakta bahwa suara klik saat start, teman-teman. Jadi dari R5 ini kita menyimpulkan bahwa aki lemah. Nah, yang selanjutnya itu karena kedua kondisi pada R4 sudah terbukti, yaitu aki lemah, tidak ada karat, maka kesimpulannya adalah ganti aki itu bisa dibuktikan, teman-teman. Jadi hasil proses backward chaining ini adalah bahwa mobil itu perlu loh ganti aki berdasarkan fakta yang ada. Nah, oke, langsung beralih ke sini, teman-teman. Di sini aku udah buat pas code-nya juga yang bisa pertama-tama mulai tentukan tujuan aku ganti aki. Nah, kemudian inisialisasi fakta awal seperti mati total, suara kecatat, tidak ada karat pada terminal. Kemudian kita inisialisasi daftar aturan produksi R1 udah sampai ini tadi, teman-teman. Kemudian jika tujuan ada di fakta awal, maka terbukti. Jika tidak, cari aturan yang menghasilkan tujuan di bagian dan ini. Kemudian untuk setiap aturan menghasilkan beberapa tujuan. Yang pertama ada periksa semua kondisi if-nya. Yang kedua, jika kondisi sudah ada di fakta awal, maka kita tinggal lanjut. Tapi jika jadikan kondisi tersebut sebagai subtujuan atau ulangi proses rekursif. Jika semua kondisi sudah dapat dibuktikan dari fakta awal, maka tujuan terbukti. Dan jika ada kondisi yang gagal, maka tujuan tidak akan terbukti, kemudian proses selesai. Oke? Nah, di sini tuh aku udah buat implementasi sederhana ya dalam Python yang menghasilkan bahwa proses pembuktian tersebut secara otomatis itu benar. Jadi tuh programnya tuh bekerja secara rekursif ya, teman-teman, yang artinya kalau suatu kondisi belum terbukti, dia akan menelusuri aturan lain sampai menemukan fakta awal yang mendukungnya. Jadi akhir program akan menampilkan tujuan bahwa ganti aki dihasilkan itu berhasil dibuktikan atau tidak. Oke, langsung aja kita run di online nya. Nah, ini ya teman-teman, source code-nya sama. Jadi tinggal kita run. Kemudian, nah di sini nih, judulnya itu sistem pakar diagnosa mobil backward chaining. Ini fakta awal yang udah aku jelasin tadi. Hasilnya itu ternyata benar, teman-teman. Ganti aki itu ternyata berhasil dibuktikan.
Oke? Jadi kesimpulannya itu metode conditioning itu sangat berguna untuk memverifikasi suatu hipotesis tertentu berdasarkan fakta yang sudah diketahui teman-teman. Di sini saya George Hansreds dengan NIM 123140001 akan menjelaskan tugas yang nomor 3 atau dengan kata lain memperjelas penggunaan konflik resolution pada forward chaining. Oke, jadi seperti yang kita tahu kan konflik resolution itu kan ya bagian dari forward chaining. Jadi pada saat ini saya mempraktikkan konflik resolution ini pada program forward chaining. Nah, pada directory ini saya membuat 3 file, tiga-tiganya file Python. Nah, yang pertama ada knowledge base. Ini menyimpan semua fakta-fakta sama role yang sudah diketahui di awal. Lalu ada conflict resolutions. Di sini logika-logika ketika nanti ada aturan yang sama pada forward chaining table. Nah, di sini ada algoritma forward chaining seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Oke, pada knowledge base ini kita di sini saya membuat role yang udah ada menggunakan kelas supaya terlihat lebih rapi aja. Nah, jadi pada kelas role ini dia memiliki parameter ID, ada antecedents, ada consequence sama priority. Ini sesuai dengan tabel yang ada di modul. Nah, tapi pada kasus ini priority ini tidak dipakai walaupun bisa digunakan pada conflict resolutions karena yang diminta pada tugasnya itu hanya rule order, terus dilanjut dengan spesifik, lalu dilanjut dengan udah dipakai atau belum gitu. Kalau saya udah, jangan lagi pakai. Cuma 3 itu aja. Nah, di sini juga ada parameter fire rate. Kalau misalnya false, itu artinya masih belum kepake rule-nya ini. Kalau misalnya true, berarti dia udah pakai. Jadi pada saat pengecekan nanti di forward chaining, itu nggak bakal dipakai lagi. Oke. Nah, untuk mendapatkan ini, nilai dari spesifik suatu role, dia itu menggunakan len. Jadi semakin banyak antecedents-nya, berarti semakin spesifik. Jadi dia yang lebih diprioritaskan. Nah, ini ada role. Oke, ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan udah sesuai dengan tabel. Contohnya ini salah satunya, role ID-nya itu R8, antecedents-nya itu ada 2, cek listrikan, terjadi konsleting, konsekuensinya itu isolasi listrikan, priority-nya itu tertinggi atau order. Walaupun di sini nggak kita pakai, tapi kita tulis aja. Nah, berarti kalau di sini ketika dipanggil get specificity, berarti nilainya sama dengan 2, karena antecedents-nya ada 2. Gitu. Lalu di sini ada initial facts atau fakta awal. Yang diketahui di soal itu ada 3, mesin mati total, lalu suara klik saat start, lalu tidak ada karet pada terminal. Lalu ini ada beberapa helper functions yang bakal digunakan nanti pada file-file selanjutnya. Misal kita pengen mendapatkan rule berdasarkan ID, berdasarkan consequence, ada juga reset rules. Ketika udah kita pakai, kita pengen reset lagi supaya ya lebih sesuai aturannya. Kan nggak mungkin kita pakai rules yang udah kepake-pakai gitu. Ketika kita pengen ngulang lagi programnya. Nah, caranya itu dengan memfalsekan semua fire rate-nya. Ya. Nah, ini pun ada display rules, menampilkan database aturan produksi. Ini data code. Lalu lanjut ke config resolutions, di mana nanti config resolutions ini bakal dipanggil lagi ke forward chaining. Nanti pada akhirnya kita bakal menjalankan forward chaining. Pada file config resolutions ini kita memanggil atau mengimport rules dari knowledge base file. Nah, di sini kita mendapatkan rule-nya. Kan tadi rules-nya itu udah ada di knowledge base. Nah, ketika udah ada di config resolutions, kita itu membuat lagi rule-nya tapi menggunakan angka aja di sini. Jadi try pada semua rule itu, terus kembalikan rule.id 1.2 itu artinya, kan tadi salah satu contohnya ini, ID-nya R7. Nah, ketika perintah 1.2 berarti kita ngambil 1 setelah char pertama, berarti kita ngambil yang ini 7, 8. Nah, dengan kata lain ketika R7 diubah jadi 7, R8 diubah jadi 8, R2 diubah jadi 2 gitu. Kenapa? Karena nanti kita bakal gunakan ini sebagai prioritas. Bakal disortir. Lalu ada fungsi resolve conflict. Nah, ini yang paling utama pada file ini.
Jadi fungsi ini menerima parameter ini applicable rules, atau dengan kata lain itu rules yang aktif gitu. Nanti ini bakal diinisiasikan nilainya pada default chaining ketika pengen kita gunakan. Nah, kalau misalnya nggak ada rules yang aktif, berarti tampilkan nggak ada gitu. Nah, kalau misalnya ada, kita sorting rules-nya tadi. Nah, kita sorting menggunakan fungsi sorted. Ada dua parameter sini. Yang pertama ada applicable rules, lalu ada key-nya. Key-nya itu adalah lambda rule. Nah, jadi setiap rule yang kita sorting nanti, dia memiliki key. Key-nya itu dia ini, menggunakan fungsi lambda rule, dia itu bakal ngecek pada misal pada karakter pertama, bakal dicek dengan karakter berikutnya apakah sama. Kalau misalnya sama, bakal lanjut ke berikutnya. Kalau misalnya beda, dia bakal di sorting gitu. Nah, yang pertama dia itu ada sorting rule, yang ini order rule. Nah, kalau misalnya nanti semuanya sama, dia bakal ngebandingin yang ini gitu. Jadi istilahnya dia bakal memprioritaskan rule order. Kalau misalnya yang membandingin order 1 dengan order 2, dia bakal memilih yang order 1 gitu. Tapi ketika ternyata sama semua, dia bakal mencoba bandingin yang ini, specificity. Seberapa spesifik sebuah role gitu. Kalau misalnya lebih spesifik, dia bakal ngambil itu. Gitu. Jadi menurut prioritas. Jadi dia bakal ngeliat dulu rule order, setelah itu dia bakal ngeliat specificity. Nah, nanti bakal di return sorted value, dia bakal ngambil yang ini index 0, artinya dia bakal ngambil yang prioritas paling tinggi. Gitu. Oke, lalu ada helper functions juga di sini. Nanti kita bisa gunakan ini untuk menampilkan conflict set-nya apa aja gitu. Terus display selector rule-nya apa aja. Oke. Nah, selanjutnya ke forward chaining, disinilah conflict resolution ini bakal dipakai gitu. Nah, di sini tentunya kita perlu import beberapa dependensi dari dua file, yaitu pada knowledge base kita import rules, initial facts, sama reset rules. Lalu dari conflict resolutions bakal diimport resolve conflict, display conflict, set, lalu display selected rule, sama get rule order. Get rule or order. Oke. Lalu di sini ada fungsi yaitu is rule applicable. Jadi apakah rule saat ini itu aktif? Nah, bakal dicek menggunakan looping. Ketika misalnya semua antecedents-nya itu ada di ada di role ada di working memory, berarti dia itu masih akan true gitu. Tapi kalau misalnya salah satu aja nggak ada di working memory, atau yang ini initial facts itu, dia bakal bilang salah gitu. Jadi rule-nya itu nggak applicable. Nah, lalu ada fungsi get conflict sets. Ini bakal di sini bakal membuat array conflict set dari parameter role dan working memory. Nah, contohnya sini dia bakal melooping semua rules yang ada banyak tadi satu-satu. Kalau misalnya rule-nya itu yang saat ini sedang dijelajahi itu fire rate ini kan kalau misalnya true gitu ya, dan dia itu nggak applicable, dia itu applicable, maka di append, ditambahkan. Berarti rule yang kita cek saat ini itu bakal ditambahkan ke conflict set dengan syarat dia itu rule fire nya itu true ya kan. Nah, tapi ditambah not di sini berarti dia false. Nah, berarti dengan syarat rule-nya itu false dan dia itu applicable. Bakal ditambahin ke conflict set. Nah, conflict set ini yang bakal dipakai. Nah, pada forward chaining ini fungsi utama pada file ini, dia bakal menerima initial facts, rules, sama verbose true. Verbose yang diisi dengan nilainya true. Lalu di sini tuh kita menginisiasi working memory dengan initial facts. Kita menggunakan fungsi set supaya nggak ada yang duplikat. Lalu kita pengen mengkontrol fire rule sequence-nya. Bakal kita pantau. Lalu menggunakan kita kan bakal pakai looping nanti. Jadi kita mulai iterasinya dari nol. Nah, ini cuma untuk nampilin tampilan lebih mudah dilihat saja. Forward chaining, data driver. Nanti sama dengan. Nah, sama juga ini. Nah, di sini kita pakai while true. Nah, setiap ulangan iterasinya bakal ditambah 1. Oke. Lalu di sini ada conflict set sama dengan get conflict set. Itu menggunakan ini fungsi yang tadi yang di atas, menerima parameter rules sama
working memory, dia tuh bakal memperoleh config setnya itu apa aja, atau dengan kata lain aturan apa aja yang applicable. Oke. Lalu di sini juga ada if not config sets, dicek pakai percabangan. Jadi kalau misalnya nggak ada aturan yang applicable, berhenti aja loopnya gitu. Berarti inferensi berarti tidak ada aturan baru yang applicable. Oke. Lalu di sini ada selected rule sama dengan resolve conflict. Nah, itu artinya kita pilih aturan dengan prioritas tertinggi, gitu. Atau conflict resolutions di sini. Oke. Jadi di sini juga ada selected rule dot fired sama dengan true. Nah, itu ketika aturannya udah kepilih, gitu. Jadi fired rule sequence-nya itu kita pen. Kita list apa aja yang udah kepilih, ketika udah kepilih, jangan lagi dipakai. Lalu, oke, itu aja. Di bawah ini cuma kesimpulan, menyimpulkan hasil dari forward chaining. Jadi intinya itu tadi, semua algoritma atau logika conflict resolutions ada di file ini. Dia itu ngejelasin khususnya pada ini, fungsi yang ini, def resolve conflict. Dia bakal mengutamain rule order dulu atau aturan mana dulu yang duluan gitu. Nah, ketika udah nggak bisa dipakai lagi, dia bakal ngecek mana yang lebih spesifik gitu. Nah, di soal juga disuruh ngecek kan, ngecek kalau misalnya aturannya udah dipakai jangan dipakai lagi. Nah, harusnya kan sini ada 3, cuman itu nggak kita pakai di sini karena di situ udah kebantu pakai yang parameter fired tadi. Mana? Yang di sini self fired sama false. Jadi ketika true itu artinya udah pakai, jangan dipakai lagi. Gitu. Sekian dari saya.